Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inge Sariananda Cahyono akan mempresentasikan tentang kiat merintis usaha di bidang kosmetika. Dengan NIM saya 212211101178, mahasiswa program studi apoteker Universitas Jember. Ya, sejarah kosmetika. Di sini sejarah kosmetik dimulai pada tahun 3500 sebelum Masehi pada zaman Mesir, di mana pada saat itu kosmetik dibuat secara tradisional menggunakan bahan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, hewan, serta bahan lainnya. Di Indonesia sendiri, istilah kecantikan dikenal pada zaman Majapahit, yang pada zaman dahulu kosmetika diolah dari bahan-bahan alami seperti geras kencur, bengkoang, lidah buaya, dan lainnya. Nah, pada abad ke-19, kosmetik tidak hanya digunakan sebagai produk kecantikan, melainkan juga untuk kesehatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka semakin berkembang pula lah ilmu dan teknologi tentang kosmetik. Di mana kosmetik sekarang merupakan kombinasi antara kosmetik dengan obat atau pharmaceutical atau dikenal sebagai medicated cosmetic. Menurut Tanggono dan Latifa 2007. Kosmetik sendiri telah menjadi sebuah kebutuhan penting bagi setiap orang, terutama wanita. Salah satu kosmetik yang banyak digunakan adalah krim pemutih wajah menurut Perempuan 2013, di mana krim pemutih atau whitening cream ini merupakan salah satu kosmetik yang memiliki khasiat untuk memutihkan dan memudarkan noda hitam pada kulit yang dibuat dari bahan kimia dan bahan-bahan lainnya. Nah, terkait fakta-fakta kosmetik saat ini. Kosmetik pemutih merupakan produk yang banyak diminati para wanita karena kenapa? Karena menjadikan kulit menjadi lebih putih nih. Nah, salah satu bahan pemutih yang banyak digunakan dalam campuran kosmetik yaitu merkuri. Dan sayang sekali, merkuri ini merupakan bahan-bahan yang dilarang oleh BPOM karena merupakan bahan yang berbahaya dan memiliki efek samping yang merugikan kulit gitu. Dari menurut siaran pers 27 Agustus tahun 2019, Kepala BPOM RI, Ibu Penny Kalkito mengungkapkan bahwasanya terdapat 230 produk kosmetik yang mengandung atau teridentifikasi mengandung merkuri, sementara merkuri sendiri merupakan zat yang berbahaya bagi kesehatan karena merupakan bahan yang bersifat karsinogenik atau dan teratogenik, artinya bersifat bisa menyebabkan kanker atau menyebabkan gangguan di kehamilan atau kandungan teratogeniknya. BPOM tahun 2019. Selanjutnya adalah tantangan brand lokal agar tidak terlindas pasar kosmetika dari brand luar. Nah, ini kalau zaman dulu kan mungkin tidak ada seperti apa ya, inovasi-inovasi produk untuk kayak kosmetika pemutih kulit yang cepat atau bagaimana, tetapi seiring perkembangan zaman itu maka teknologi juga berkembang, maka kosmetika juga berkembang pula. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang kita rasakan ketika brand lokal ini kedatangan brand luar? Apa sih kira-kira tantangannya? Ya mungkin dari pertama adalah bahan baku murah. Nah, kalau bahan baku murah otomatis kan bisa menekan angka produksi yang mahal tadi jadi lebih murah sehingga bisa menjual dengan harga yang murah juga gitu. Dan nggak kalah dengan harga-harga dari brand luar gitu. Kemudian inovasi. Nah, setiap produk ini harus bisa membiasakan diri untuk berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman begitu. Misalnya seperti foundation dulu mungkin kita taunya foundation liquid ya gitu, cair gitu. Mungkin sekarang ada semi solidnya gitu. Jadi lebih lebih padat gitu dan lebih mengcover noda-noda hitam yang mungkin bisa tertutupi dengan foundation yang semi solid tadi atau setengah padat. Kemudian bisa dibiasakan untuk juga memiliki sebuah ciri khas produk. Misalnya kayak seperti Wardah Kosmetik gitu. Jadi konsentrasinya mereka adalah di produk halal seperti Shafi juga itu memiliki konsentrasi produk-produk kosmetik yang halal begitu.
Kemudian mengikuti perkembangan zaman, kembali lagi tadi gitu. Mengikuti perkembangan zaman artinya semakin zaman itu berubah sesuai tren-tren yang ada, maka sebagai produsen konsumen atau kosmetika itu harus mengikuti pula perkembangan yang ada di era saat itu begitu. Jadi nggak ketinggalan zaman. Jadi masih bisa bersaing dan kokoh untuk bisa mempertahankan diri di situasi yang ada. Kemudian media promosi. Media promosi di sini ada iklan, sosmed, dan influencer. Kalau iklan seperti di TV-TV, televisi, kita melihat bahwasannya kayak seperti pemutih kulit, Pond's atau tone up cream. Jadi sekali kita memakai krim tersebut, kita bisa meningkatkan satu tingkat warna kulit atau dua tingkat warna kulit lebih cerah daripada warna sebelumnya, begitu. Dan itu sangat-sangat menarik ya bagi konsumen itu, wah bisa nih kira-kira bisa naik nih warna kulit saya kalau saya memakai produk tersebut gitu. Misalnya contohnya nih kayak iklannya Fairy and Lovely. Jadi Fairy and Lovely itu memunculkan produk yang brightening cream dengan inovasi tone up cream tadi itu. Jadi bisa meningkatkan warna kulit sekaligus menghidrasi kulitnya. Yang kedua sosial media. Sosial media sini banyak banget ya teman-teman. Ada Facebook, ada Instagram, mungkin sekarang lagi booming gitu kan. Terus ada juga e-commerce nih, misalnya kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya atau Lazada dan sebagainya itu adalah jalur-jalur ninja, jalur ninja untuk bisa ditempuh oleh produsen konsumen ini agar brandingnya itu bisa terlihat gitu loh. Dan mudah banget didapatkan oleh masyarakat atau konsumen yang akan membeli produk tersebut. Gitu. Dan dari sosmed sendiri ini bisa diberitahukan kepada masyarakat mengenai konsumen yang kira-kira penasaran nih terhadap produk ini bagaimana sih produk ini digunakan, kemudian bagaimana cara penggunaannya, inovasi produknya apa aja, kemudian bagaimana sih kira-kira kiat-kiat untuk bisa mendapatkan kulit yang seperti yang mereka inginkan lewat produk yang mereka ingin cari. Gitu. Untuk influencer yang ketiga, di sini influencer berperan penting menurut kami karena influencer sendiri itu merupakan sosok tokoh publik yang mereka mempunyai banyak pengikut atau followers ya di sosial media. Kita ambil example-nya di Instagram, misalnya si A ini adalah penyanyi, misalnya begitu. Penyanyi ini dia mempunyai kulit yang baik gitu, kondisi kulitnya baik. Kenapa? Karena mereka memakai produk ini gitu. Jadi kayak kesannya endorsement ke si public figure ini untuk memakai produk yang kita pasarkan begitu. Atau nama kerennya adalah brand ambassador gitu pemirsa ya. Jadi brand ambassador ini kita sistemnya kontrak gitu dengan klien gitu kan, dengan klien brand ambassador tadi itu. Jadi dikontrak bagaimana dia bisa menggunakan produk yang kita udah bikin perjanjian tadi itu dan kira-kira dia bikin kayak seperti lanjutan setelah pakai produk ini, saya pakai produk ini dan sebagainya. Nah itu adalah cara-cara ninja untuk bisa memasarkan produk-produk secara cepat gitu. Dan jangkauannya luas gitu. Karena sosial media sekarang siapa sih orang-orang sekarang yang nggak punya handphone atau nggak punya gadget ya zaman sekarang gitu loh. Jadi ya hal itu sangatlah membantu untuk kita bisa mempromosikan produk yang kita punya atau miliki. Next, potensi bisnis kosmetik. Nah ini, kalau dilihat potensi bisnis kosmetik ini nggak ada matinya. Semakin lama itu semakin menjamur teman-teman. Nah sekarang udah banyak bertebaran nih produk-produk yang kosmetik yang baru-baru nih. Contohnya kayak yang lagi booming sekarang apa teman-teman? Kayak MS Glow, Scarlett, dan teman-temannya itu. Nah, mari kita bahas di sini ya. Nah, kenapa sih kok produk kosmetika ini makin lama makin meroket nih? Dari mana sih pengetahuannya? Kenapa sih kok tiba-tiba meroket? Dari mana sih kok bisa tahu gitu?
kita lihat dari proyeksi tumbuh 7% per tahun, teman-teman. Jadi produk kosmetika atau potensi marketplace di kosmetika ini lebih besar targetnya karena semakin lama kebutuhan tentang kecantikan ini semakin naik, teman-teman. Dan juga banyak orang-orang yang sadar tentang perawatan diri. Nah, beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin kayak body care aja, lebih fokusnya kayak di Viva atau Mustika Ratu. Zaman dulu kan juga kayak ada lulur kocok ya kalau zaman dulu. Sekarang mungkin lulurnya bisa macam-macam ini jenisnya dan lebih gampang juga pengaplikasiannya gitu ya. Ketimbang produk-produk yang ada di zaman dulu. Jadi semakin berkembang zaman gitu semakin banyak juga inovasi-inovasi produk dan kayak brand-brand baru tuh semakin banyak gitu loh teman-teman. Nah ini dalam 5 tahun belakangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat ada 185.260 produk kosmetika yang beredar di masyarakat. Industri kosmetika tahun ini memproyeksi penjualan akan kembali membaik seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19 dengan vaksinasi yang sedang berjalan. Nah, Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia atau PPAK Indonesia memproyeksi penjualan pada tahun ini akan bertumbuh pada kisaran 7% menjadi 7,45 juta US dollar dari 2020 dari tahun 2020 sebesar 6,95 juta US dollar. Nah, ini sangat pesat sekali ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau membuka peluang bisnis di daerah kosmetik misalkan, nah ini jadi angin segar nih teman-teman. Wah, sepertinya nggak akan ada matinya nih kosmetik. Tapi ingat, teman-teman harus ada beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman penuhi sebelum teman-teman membuka usaha kosmetik. Nah, adapun perolehan pada tahun lalu terbilang stagnan meningkat pada 2018, industri ini mencatat penjualan yang juga berkisar 6,90 juta US dollar. Ini sangat pesat banget ya, dari 2018 ke 2020. Perkembangannya 7% teman-teman. Wow. Ini, menurut Ketua Harian Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia, PPAK Indonesia, Kusuma Ida Anjani mengatakan, saat ini industri kosmetika membagi dua kategori, yaitu kosmetik yang terdiri dari make up, base, dan dekoratif, dan perawatan yang terdiri dari personal care dan skincare. Ya, next. Oke. Kiat merintis kosmetika, bisnis kosmetika. Nah, teman-teman di sini ya. Jadi sebelum kalian itu tergiur dengan pertumbuhan kosmetika yang sebesar 7% per tahun ini loh teman-teman. Nah, teman-teman harus memahami dulu kiat-kiat merintis bisnis kosmetika. Nah, ini penting teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada memiliki bakat menjual atau berjualan. Nah, teman-teman ini harus minimal itu punya bakat menjual atau berjualan. Jadi kalau kalian mau menjadi entrepreneur, mau menjadi pengusaha, ya harus berjualan gitu loh. Kalau teman-teman hanya diam saja, nggak ngapa-ngapain, tapi dalam hati pengen banget jadi pengusaha, ya nggak bisa teman-teman. Jadi harus memulai cara bagaimana sih supaya saya ini bisa menjual atau berjualan. Nah, itu ada cara-caranya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mempunyai ketertarikan dulu nih bagaimana cara menjual atau berjualan. Nah, yang kedua ini mengikuti tren yang sedang booming. Misalnya nih, example-nya gini. Sekarang yang sedang booming itu adalah body lotion yang dia bisa sekali pakai langsung cerah nih satu tingkat dari yang kulit pertama sebelum pakai nih. Nah, kira-kira kalau seperti itu kita harus mencari tahu nih kandungan yang sedang booming tuh apa. Misalnya kayak kolagen. Nah, kolagen ini ada macam-macam nih, ada kolagen ikan, kolagen buah-buahan misalnya. Nah, itu macam-macam teman-teman. Jadi harus mengikuti tren yang ada gitu. Kemudian dapat memahami kebutuhan dari konsumen nih. Misalnya konsumen sekarang ini kebutuhannya apa gitu. Oh, konsumen sekarang ini kebutuhannya kepengen punya kulit yang cerah.
pengen punya kulit muka yang glowing misalnya seperti itu atau bebas dari jerawat. Nah, bagaimana caranya gitu. Jadi teman-teman harus mencari tahu, survei dulu kira-kira di kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen ini kira-kira membutuhkan apa gitu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah memulai dari hal yang paling sederhana. Contoh kecil nih, misalkan kayak si A. Si A itu termotivasi karena dia mungkin dulu pernah mengalami masalah atau problem kulit. Misalnya kayak dia dulu pernah berjerawat parah banget sehingga dia termotivasi untuk sembuh dari jerawatnya. Nah, setelah si A sembuh dari jerawatnya dan dia ternyata tahu nih kandungan-kandungan yang di dalam kosmetik atau skincare yang pernah dia pakai sehingga dia tumbuh jerawatnya nggak tumbuh lagi atau selesai dari jerawatnya begitu teman-teman. Jadi dari situ timbullah dia ingin berusaha di bidang kosmetika. Nah, itu kan hal sederhana tapi bisa memicu teman-teman untuk memiliki kiat-kiat berbisnis perintis bisnis kosmetika gitu teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya adalah inovasi produk. Nah, inovasi produk tadi ini artinya teman-teman harus memiliki inovasi-inovasi. Nah, misalnya kayak zaman dulu nih. Zaman dulu itu adanya cuma lipstick, teman-teman. Lipstick kan gampang hilang gitu ya. Kalau kita pakai sekali, kita buat makan gitu ya. Kita buat minum, itu pun juga udah lengket di gelas gitu ya. Kan nggak asik ya teman-teman ya. Tapi kalau sekarang teman-teman, ada yang mengklaim tahan 8 jam, tahan 18 jam bahkan dan nggak bikin bibir kering. Wah, itu kan terkait formulasi ya. Jadi inovasi produknya gimana nih? Jadi biar bisa bertahan di era gempuran banyak banget kosmetika-kosmetika yang mengeluarkan produk-produknya itu bagaimana kita bisa bertahan nih. Nah, kan harus ada namanya inovasi gitu. Misalkan kayak nggak cuma lip matte atau lipstick yang nggak gampang hilang lah istilahnya lip matte itu, tapi misalkan tahan 8 jam, tahan 17 jam, nah itu bagaimana? Nah itu bagian dari inovasi produk teman-teman. Atau bagian packaging misalnya. Misalnya bagian packaging, misalnya kalau kalau zaman dulu itu foundation itu misalkan dari Viva ya contohnya ya, dari Viva tuh dituang kan, dituang. Jadi tubnya itu langsung kebuka gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kesenggol, jatuh gitu langsung ambiar gitu ya, langsung tumpah semua produknya isinya. Tapi kalau sekarang kita pakai tub ya, pakai tub atau pakai pump. Jadi lebih aman, lebih safety gitu. Misalnya seperti itu teman-teman. Kemudian memanfaatkan medsos. Sekali lagi tadi medsos itu sangat berperan penting dalam media promosi teman-teman untuk memasarkan produk teman-teman gitu loh. Misalkan kayak teman-teman bikin apa iklan gitu ya, iklan kayak official, bikin bikin official Instagramnya produknya kalian, kemudian kalian juga kasih link-link di sana, link misalkan buat belanja, misalkan link Shopee, link Tokopedia. Jadi konsumen-konsumen ini akan mudah gitu mendapatkan produk-produk yang kalian jual gitu. Jadi nggak susah teman-teman ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat video tutorial cara penggunaan produk. Nah di sini teman-teman bisa nih kayak demo tentang penggunaan produk kalian. Misalnya kalian jualan masker nih. Jadi penggunaan maskernya gimana caranya? Kalian kasih tahu nih step by step-nya tentang cara menggunakan masker gitu. Misalkan dicampur dulu pakai air mawar, kemudian dioleskan, sebelum itu dibersihkan dulu kulitnya. Nah, setelah itu reviewnya dari produk kalian bagaimana. Jadi konsumen tuh semakin yakin untuk membeli produk kalian tuh gitu. Kemudian memiliki ciri khas produk. Nah, di sini misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kayak Shafee, seperti Wardah, mereka punya konsistensi mereka di produk halal gitu teman-teman. Jadi mereka di situ konsentrasinya dan mereka terus berinovasi bagaimana cara mereka melahirkan kembali produk-produk yang baru dengan label halal, pemirsa gitu. Jadi apa ya, ciri khasnya itu kalau udah halal tuh insya Allah nggak ragu gitu loh. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah harus memahami dan mengetahui peraturan BPOM. Nah, teman-teman di sini harus paham dan mengetahui peraturan BPOM yang ada karena
semua kosmetik, BPOM kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi pengawas obat dan makanan ini fungsinya adalah untuk mengawasi produk-produk yang teman-teman produksi gitu loh. Apakah mengandung bahan berbahaya, apakah aman untuk digunakan, apakah bagaimana. Nah, teman-teman harus memahami dulu kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ada dalam produk yang kalian jual gitu. Jadi lebih amannya teman-teman harus mengetahui dan mempelajari betul-betul bagaimana peraturan BPOM mengenai kosmetika begitu. Terus selanjutnya adalah harus mempunyai izin BPOM. Nah, ini sangat penting teman-teman. Untuk meyakinkan konsumen dan untuk eh, menjaga kesinambungan antara konsumen dan keproduksian kalian. Nah, kalian tuh harus mempunyai izin BPOM karena apa? Karena kalau misalkan BPOM itu udah mengeluarkan izin tentang produk kalian, nah dijamin kan berarti penjaminannya itu adalah sangat-sangat menjamin karena kalau BPOM mengeluarkan izin artinya kan tidak ada produk yang berbahaya yang ada dalam produk-produk kalian gitu. Jadi yang pakai aman, teman-teman yang produksi juga tenang gitu loh, Kak. Jadi kayak mengurangi kekhawatiran tentang bahaya penggunaan gitu. Atau efek samping dari produk-produk yang kalian jual gitu teman-teman. Jadi lebih yakin lah konsumen gitu. Dan kalian juga aman guys, nggak diringkus nih sama BPOM. Selanjutnya adalah memahami cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar. Nah, di sini teman-teman harus juga memahami cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar gitu teman-teman. Sesuai dengan peraturan ya, misalnya kayak ada peraturan BPOM. Di BPOM itu juga ada peraturan-peraturan tentang pembuatan kosmetik yang baik dan benar teman-teman. Jadi harus dibaca, dipahami gitu kira-kira bagaimana sih cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar. Karena itu nanti pengaruh pada hasil kosmetik, produk kosmetik yang kalian hasilkan. Gitu. Kemudian menjamin keamanan dan kualitas produk. Nah, di sini selain kalian harus mempunyai izin BPOM, kalian juga harus berani menjamin keamanan dan kualitas produk yang kalian hasilkan, teman-teman. Jadi bagaimana caranya produk itu keluar dari pabrik dengan keadaan yang baik dan sampai di tangan konsumen dalam keadaan yang baik pula, sehingga kualitasnya itu tetap terjaga dan keamanannya juga tetap terjaga teman-teman gitu. Jadi quality control, safety control, semuanya kalian harus perhatikan baik-baik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan layanan konsumen. Nah, di sini harus harus teman-teman harus punya nih penyedia layanan konsumen. Jadi kayak misalkan ada konsumen yang apa namanya komplain, konsumen yang mau kasih saran atau kritik karena terbuka gitu teman-teman. Jadi kayak kayak harus sabar gitu untuk menerima komplain dari customer, kemudian menerima saran dan kritik dari customer itu adalah sesuatu hal yang harus kalian eh, sediakan gitu. Kemudian yang terakhir adalah produk itu mudah didapatkan. Nah, kalau produknya mudah didapatkan kan enak gitu loh. Kalau misalnya nih jualan produk gitu kan, tapi kita sulit nih, misalkan hanya order by WA. Nah, kalau WA-nya slow respon, ada nggak sih cara-cara lain untuk bisa konsumen ini mendapatkan produk secara fast respon? Contohnya misalnya gimana? Misalnya kayak kalian buka nih sosial media misalkan kalian contoh kecilnya kalian buka sosial media Instagram misalnya, kalian buatlah akun officialnya, kemudian di bio Instagram itu kalian bisa cantumkan eh, link-link, misalnya kayak link Shopee, link Lazada, Tokopedia tentang produk kalian gitu loh. Jadi konsumen tuh mudah gitu loh bisa order lewat mana aja gitu loh atau dan kalian juga bisa nyantumkan WA di situ gitu teman-teman. Jadi kayak lebih mudah aja untuk mendapatkan ini ya apa namanya produk-produk yang kalian jual. Begitu teman-teman. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.